Kembali lagi pemirsa PJTV di rumah, masih di programnya Kisah Inspiratif PJTV. Kita beralih ngobrol-ngobrol kepada Ibu Kurniati ya Bu ya. Baik, untuk Yayasan Al Marwah ini, bagaimana sih proses menciptakan karakter anak-anak nih Bu ya, siswa-siswi di sekolah agar menjadi penurut dan juga berwawasan? Kegiatan dari dari Yayasan Al Marwah ini adalah lebih mengedepankan keagamaan, di mana siswa belajar untuk mengenal keagamaan lebih tinggi, lebih dimaknai dengan lebih baik, karena intinya dari sekolah ini adalah ingin membangun potensi siswa yang berakhlakul karimah. Betul. Ya, jadi yang dibangun pondasi awalnya fondasi akhlaknya dulu ya Bu dulu. Karena kalau dilihat ya sekarang anak-anak luar biasa dengan kemajuan zaman. Betul. Kayak gitu ya, terutama dengan adanya handphone dan gadget. Kemudian lebih bebasnya di YouTube gitu. Betul. Ya. Jadi anak-anak sekarang itu untuk beribadah, kemudian untuk belajar itu agak kurang gitu ya. Agak-agak susah, bukan agak susah lagi ya Bu ya. Emang susah gitu ya. Sekarang, jadi di Al Marwah itu kita membangun bagaimana anak itu untuk beribadah, untuk bisa mendapatkan selain pendidikan, tapi juga kita lebih mengembangkan bidang keagamaannya. Betul, terlebih dahulu. Intinya pingin mencerdaskan anak bangsa. Betul, untuk mencerdaskan generasi emas ya. Betul sekali. Untuk Ibu sendiri, ini di Yayasan Al Marwah pegang apa nih? Kalau saya kebetulan pengajar di MTS Al Marwah, saya guru pendidikan Pancasila. Kelas 7, 8, dan 9. Oke, berarti tingkatan MTS ya Bu ya? Iya betul. Nih, gimana sih anak-anak sekarang, siswa-siswinya pada zaman era sekarang nih ya, di tahun sekarang, pasti ada perbedaan dong Bu sama anak-anak tahun-tahun ke belakang? Banyak perbedaan, karena kebanyakan yang menjadi tantangan di MTS adalah kedisiplinan. Jadi siswa itu saat ini yang terjadi adalah tidak tepat waktu datang ke sekolah. Sedangkan ibu guru harus disiplin, apalagi guru piket jam 10 sudah ada di gerbang. Sudah mempersiapkan bagaimana mengecek siswa atribut sekolah, kemudian apakah dia rapi, kemudian dari seragam harus rapi seperti itu. Harus rapi. Kalau untuk masuk sekolahnya ini di jam berapa kalau MTS dari jam 10, karena sebelum memulai pembelajaran kita ada kegiatan membaca Al-Quran. Dibimbing oleh Ustadz Fahmi di sekolah sampai menjelang sholat zuhur, menjelang azan zuhur. Anak-anak dari jam 11 jam 10 guru piket sudah ada di gerbang, nunggu sampai jam 11. Jam 11 siswa masuk ke masjid untuk membaca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, langsung ke melaksanakan sholat zuhur, kemudian baru masuk pembelajaran. Di kelas jam 12.30. Sampai jam? Sampai jam 16.45. Itu juga ada bertahap ya, sampai istirahat itu jam 15.30. Iya, menjelang waktu asar ya istirahat. Padahal masuknya lumayan siang loh ya Bu, jam 10. Nggak pagi banget gitu, tapi ada aja yang kesiangan. Seperti itu. Semoga kedepannya anak-anak kita lebih disiplin. Betul, karena disiplin nggak bisa sama orang lain ya Bu, harus dari dirinya sendiri. Nah, kalau boleh saya bertanya kembali Ibu, udah sejauh mana sih langkah-langkah untuk menjadikan Yayasan Al Marwah ini tetap eksis pada persaingan global pada saat ini? Iya, alhamdulillah Yayasan Al Marwah berkembang cukup pesat. Kemudian dari tahun ini produk dari yang mengeluarkan produk adalah MTS. Jadi MTS Al Marwah itu mengeluarkan produk sabun. Jadi ini tuh dimulai dari klub belajar. Jadi klub belajar awalnya klub belajar, akhirnya terinspirasi oleh Ibu Ketua yaitu Bu Melinda, dan akhirnya MTS Al Marwah ini mengeluarkan produk Marwah Clean. Dan yang membuat itu adalah siswa dibantu pembimbing Ibu Pembina. Seperti itu. Jadi yang membuat produk ini anak murid Ibu dari tingkatan kelas 8 dan 9, kelas 2 SMP atau kelas 3. Jadi kalau di MTS itu kelas 8 dan 9. Betul, tingkatan SMP berarti. Ih, hebat sekali loh Bu, anak SMP udah bisa bikin produk
sabun Alhamdulillah. yang namanya Marwah Clean. Marwah Clean. Wow, pasti kalau di rumah anak muridnya atau anak didiknya ibu nonton bangga dong. Alhamdulillah, luar biasa. Ini Alhamdulillah. semua hasil kerjasama dan tidak lepas dari dukungan Yayasan Al-Marwah. Betul. Wow. Applause ya buat anak-anak MTS-nya Al-Marwah. Bukan lagi nih. Kalau misalkan penonton PJTV di rumah, Ibu nonton nih ya, pengen menyekolahkan anaknya di Yayasan Al-Marwah ini. Boleh. Seperti apa? Ya, bisa datang langsung ke sekolah kami tepatnya di Jalan Sinanglaret nomor 30, Desa Sukasari, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, ke Al-Marwah, ke MTS Al-Marwah, dan juga bisa melihat di official IG MTS Al-Marwah dan Yayasan Al-Marwah. Oke, jadi untuk Kabupaten Bandung, terutama di daerah Sindang Reret ya, yang mau menyekolahkan anaknya, baik itu RA, MTS-nya, SMA, SMK di Yayasan Al-Marwah, bisa langsung datang ke Yayasan Al-Marwah di Jalan Sindang Reret nomor 30. Nah, sekarang ngomongin biaya. Seperti apa sih biaya untuk pendaftaran di Yayasan Al-Marwah ini? Untuk biaya pendaftaran, alhamdulillah dari sekolah kami harganya terjangkau. Kemudian alhamdulillah ada di sekolah sudah ada fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan seperti multimedia, lab komputer, dan siswa bisa mengeksplor potensi dengan adanya bahasa, ada bahasa Jepang sama apa ya Teh Mel? Klub bahasa Jepang, bahasa Arab, sama bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sudah ada bahasa internasionalnya ya, ada Jepang, bahasa Arab. Oke, jadi udah termasuk sekaligus Inggris juga. Termasuk Inggris. Jadi Jepang, Arab, dan Inggris. Wow, double dong ya kita dapat belajar bahasa internasional di sini, bahasa luar di Yayasan Al-Marwah nih. Dan untuk Yayasan Al-Marwah ini menciptakan produk sabun. Betul. Pemirsa yang sudah ada di layar TV Anda, ini salah satu produk sabun yang diciptakan oleh anak-anak atau siswa-siswa yang ada di Yayasan Al-Marwah ya Ibu. Betul. Nah, nanti kita kupas tuntas untuk segmen berikutnya tentang produk dari Yayasan Al-Marwah ini. Seperti apa? Tahan, kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini.